Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja yang dimuliakan Allah, kita masih membahas buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada bab lampiran ya, beberapa hadis-hadis Nabi yang perlu diajarkan kepada anak-anak. Di antaranya adalah adab-adab makan ya. Banyak hadis-hadis Nabi berkenaan dengan adab-adab makan. Nah, ini harus diperhatikan dari kecil dan harus dibiasakan dari kecil, karena banyak kita lihat orang-orang tua atau orang dewasa yang cara makannya salah, ketika diingatkan susah untuk dirubah, karena begitulah cara makannya dari kecil. Ya, seperti makan dengan tangan kiri misalnya. Ya, banyak ya kita lihat orang-orang tua, orang dewasa ya makan pakai tangan kiri, kita ingatkan ya bahwa makan pakai tangan kanan, mereka susah untuk merubahnya. Karena memang seperti itu kebiasaan dari kecil, ya makan dengan dua tangan, tangan kanan, tangan kiri sama-sama digunakan. Ya, di dalam Islam kita diajarkan untuk makan dengan tangan kanan. Ini mungkin perkara yang simpel dan sederhana, tapi kalau tidak dibiasakan dari kecil, ini bisa menjadi satu problem juga ketika dia dewasa. Ya, karena dia tidak terbiasa dengan cara makan yang benar. Nah, ini sangat penting ya, karena aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak itu yang paling banyak waktu kecil itu yang makan ya, makan, bermain, istirahat, itu dia dunia anak-anak. Nah, maka dari itu ya perlu kita pantau ya, bagaimana cara makannya, bagaimana adab makannya. Maka sampaikan beberapa hadis ya, hadis Nabi yang mungkin ini hadis-hadis yang tidak susah untuk dihafal, ya tidak susah juga untuk kita sampaikan kepada anak-anak. Misalnya yang paling populer ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada seorang bocah, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nah, di dalam hadis yang singkat ini ada 3 adab ya ketika makan, yaitu baca bismillah, pakai tangan kanan, mengambil makanan yang paling dekat. Ya, ini adab yang mendasar di dalam adab makan ya, yaitu membaca bismillah. Membaca bismillah ini kalau seseorang itu tidak biasa dari kecil, ya secara refleks spontan dia makan tanpa bismillah. Ya mungkin banyak dari kita yang sudah dewasa ini, yang sudah tua ya, tidak terbiasa dengan makan baca bismillah. Kenapa? Karena dari kecil mungkin tidak terbiasa, tidak dibiasakan. Sehingga refleks ya, otak bawah sadar kita tidak memerintahkan kita untuk baca bismillah. Ya makan gitu aja. Kebanyakan orang-orang dewasa seperti itu. Ya, nah demikian. Nah, kalau ini dibiasakan dari kecil, ya ada pepatah yang berbunyi Allah bisa karena biasa. Kalau ini adalah suatu hal yang ditanamkan dan dilatih dari kecil, ya mungkin ketika dia dewasa itu menjadi suatu hal yang refleks, muncul spontan begitu saja, dia makan bismillah begitu ya. Karena dari kecil memang sudah diajari seperti itu. Nah, ini pendidikan yang mesti kita tanamkan dari kecil kepada anak ya. Ya ghulam samillah. Nabi mengatakan ini kepada seorang bocah, anak kecil. Ya, baca bismillah. Kemudian wakul biyaminik. Makanlah dengan tangan kanan. Gunakan tangan kananmu. Makan pakai tangan kanan, ya. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, banyak orang-orang dewasa yang dia sesuka hati ya, menggunakan tangan ketika makan, mau kanan mau kiri, ya dia tidak peduli. Nah, ini tentunya ya berkaitan dengan pendidikan masa kecil ya. Itu tidak lepas dari pendidikan masa kecilnya.
Nah, jika seorang anak dari kecil sudah dibiasakan, ya, maka dia akan terbiasa dengan itu. Ya, maka sampaikan hadis yang singkat, sederhana dan ringkas ini kepada anak-anak, ya. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang paling dekat, ambillah makanan yang paling dekat denganmu, yaitu di meja hidangan. Biasanya seorang anak ya ambil sana ambil sini, ya banyak anak-anak seperti itu. Mungkin dia tidak tahu bahwa cara seperti itu salah. Maka ajarkan, ya, ambil makanan, ini adab, ya, di hadapan hidangan. Nah, maka dari itu perlu kita mengajak anak makan bersama, ya, jangan mengusir anak, pergi sana, anak-anak bukan di sini tempatnya. Kadang-kadang orang tua suka seperti itu. Padahal ada kita katakan ada hikmahnya, ya. Ada faedahnya kita melibatkan atau membaurkan anak-anak bersama kita di meja hidangan. Ya, tidak perlu dibuat hidangan khusus untuk anak-anak. Ya, libatkan mereka, ya, ikutkan mereka di dalam hidangan kita, hidangan orang dewasa. Tujuannya adalah agar kita bisa melihat bagaimana adab makannya. Ya, nah, tidak mengapa ya ketika kita berada di hidangan kita menyampaikan hadis ini. Seperti Nabi menyampaikan hadis ini ketika beliau satu hidangan bersama seorang bocah. Nabi menyampaikan, ya, kata-kata ini, ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Nah, demikian, ya. Jadi ini simpel dan sederhana, akan tetapi ya pengaruhnya itu ya akan terasa sampai dia dewasa, ya, bahwa adab makan yang mendasar ini ya sudah melekat pada dirinya, ya. Ya, seperti itulah adab makannya dari kecil. Nah, kadang-kadang kita yang sudah dewasa ini ya kita merasa bagaimana dulu kurangnya orang tua kita mengajari hal seperti ini. Ketika kita dewasa ini tidak menjadi suatu spontanitas yang muncul dari diri kita. Suatu refleks yang muncul dari diri kita tanpa harus berpikir dulu makan pakai tangan kanan atau tangan kiri. Makan pakai baca bismillah dulu sebelum makan dan minum dan seterusnya. Nah, demikian. Yang kemudian yang kedua, jangan mencela makanan, ya. Nah, jangan mencela makanan. Nah, anak-anak kadang-kadang disuguhi makanan ini dan itu dia suka mencela. Dia tidak suka dan dia menunjukkan ketidaksukaannya dengan kata-kata. Itu biasa anak-anak. Namun harus dilatih dari kecil, ya, supaya dia tidak mencela makanan. Kalau mau silakan makan, kalau tidak mau tinggalkan. Nah, demikian, ya. Kadang-kadang anak-anak disuguhi yang tidak enak, dia langsung mencela. Ya, namanya juga anak-anak, ya. Nah, mungkin lidahnya itu masih sensitif, ya. Nah, ketika disuguhi yang agak manis, agak pahit, agak asin, dia protes. Nah, maka dari itu ajarkan kepadanya salah satu adab yang diajarkan Nabi kepada umat beliau, yaitu dilarang mencela makanan. Nah, hadisnya mungkin ya banyak dari kita sudah tahu, ya. Ma'aba Rasulullah ta'aman qat. Nabi itu Rasulullah tidak pernah mencela makanan, ya. Tidak mengomentari makanan. Ini istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Jika beliau suka, beliau memakannya. Jika tidak suka, beliau tinggalkan. Ya. Nah, demikian, ya. Kita coba lihat anak-anak kita, adab-adab seperti ini ya harus, ya, ditanamkan dari kecil. Ya, harus ditanamkan dari kecil. Nah, demikian. Tidak perlu marah ketika anak mencela makanan, ya kita sampaikan saja ya hadis Nabi ini atau adab Nabi ini kepada mereka, ya, dan jelaskan bahwa ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau berkenan silakan makan, kalau tidak ya mungkin cari makanan yang lain, jangan dicela, tinggalkan, ya, cari makanan yang lain. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian minum misalnya, minum berdiri. Nah, itu dilarang, ya, minum berdiri. Maka ajarkan kepada anak ketika minum itu duduk. Ya, ya anak-anak lah namanya, ya. Kadang-kadang dia mau simpel ambil gelas, tuangkan air, minum, ya, berdiri. Nah, sampaikan kepadanya bahwa Nabi SAW melarang seorang itu minum sambil berdiri. Barang siapa yang minum berdiri, maka hendaklah dia memuntahkannya. Seperti itu.
ya sanksi ataupun kita katakan peringatan Nabi, ya, peringatan keras Nabi terhadap orang-orang yang minum sambil berdiri. Nah, berapa banyak ya kita katakan orang-orang dewasa, orang tua ya, masih tidak tahu adab yang mungkin ini sangat-sangat mendasar ya. Minum duduk itu adalah adab Islami. Tapi banyak orang-orang yang nggak paham, nggak ngerti. Ya, dia minum berdiri, apalagi kalau apa namanya ya standing party ya. Ya, di beberapa resepsi pernikahan walimatul urus kadang-kadang ada yang latah, dia standing party, berdiri, makan, minum berdiri. Nah, ini ya, mungkin kalau makan di situ ada pembahasan khusus tentang makan berdiri, tapi minum tetap jelas itu adalah sepakat ulama bahwa itu dilarang, tidak ada yang membolehkan. Kalau makan mungkin ada masih pembahasan di situ tentang makan berdiri ya. Nah, sebagian ulama membenarkan ataupun membolehkan makan berjalan dan berdiri. Tapi kalau minum tidak dibenarkan, ini sepakat. Maka ajarkan kepadanya untuk minum sambil duduk. Ya, minum duduk. Nah, ini adab-adab yang perlulah kita ajarkan kepada anak ya. Misalnya masih banyak anak yang mungkin dia makan sambil berbaring, minum sambil berbaring ya. Kalau anak bayi ya mungkin ya namanya anak bayi. Tapi kalau dia sudah mulai beranjak ya besar ya, sudah balita, sudah ya mampu berdiri ya, nah, mampu duduk ya, maka ajarkan adab ini ya kepada mereka. Nah, demikian. Jangan minum sambil berdiri. Sebagian anak kita lihat dia sudah terbiasa kalau mau minum duduk. Ya, tapi sebagian anak juga kita lihat ya dia tidak peduli, mungkin juga orang tuanya tidak peduli ya anaknya bagaimana cara minumnya. Nah, ini perlu kita perhatikan ya pada anak-anak kita. Kemudian adab minum berikutnya adalah jangan menghembus minuman. Nah, ini juga dilarang. Ya, idza syariba ahadukum fala yatanafas fil ina. Jika salah seorang dari kamu minum, janganlah ia bernafas dalam gelas. Artinya jangan sekali teguk habis begitu ya. Ya, ada waktu untuk bernafas di luar gelas ya. Nah, demikian. Nah, itu adab yang mungkin perlu kita sampaikan kepada mereka. Jangan menghembus minuman. Kalau minuman panas jangan dihembus. Ya. Nah, ini ya tentunya secara kedokteran, secara ilmu kedokteran ya tentunya kita bernafas itu mengeluarkan karbon dioksida, CO2. Nah, itu kita hembuskan pada minuman kita, lalu kita minum. Nah, tentunya itu racun. Ya, maka dilarang menghembus dan bernafas di dalam gelas. Ya, nah demikian. Nah, ya mungkin anak-anak kadang-kadang dia terburu-buru, dia mau buru-buru, ya dihembus saja minuman itu ya supaya dingin. Nah, ajarkan kepada mereka bahwa tidak boleh menghembus minuman. Ya, saya kira orang dewasa saja banyak yang nggak tahu ya tentang larangan ini, larangan menghembus minuman, meniup minuman, terutama minuman yang panas. Nah, kemudian ada berikutnya adalah jangan makan dan minum yang kondisinya masih terlalu panas. Ya. Abridu ta'amakum. Ya, dinginkanlah makanan kamu termasuk minuman juga. Jangan minum yang terlalu panas. Jangan makan makanan yang masih terlalu panas, susah untuk masuk ke mulut dan membahayakan, bisa menimbulkan mudarat juga. Maka Nabi berpesan kepada kita, abridu ta'amakum, dinginkan makanan kamu. Nah, kadang-kadang anak-anak itu ya dia mau terburu-buru ya, misalnya dia mau main-main sama temennya atau dia ada kegiatan, nah, panas-panas, makanan dan minuman itu dia telan. Nah, ini kan bisa menyebabkan gangguan ya, baik itu gangguan pada kita katakan mulutnya ataupun pada sistem pencernaannya. Ya, mungkin bisa sariawan atau bisa giginya rusak ya, rapuh ya karena makanan dan minuman yang terlalu panas. Ya, nah demikian. Nah, ini adab-adab yang perlu kita sampaikan kepada anak. Kemudian minum susu ya, minum susu itu kan adab dalam Islam berkumur-kumur sesudah minum susu. Ya. Berkumur-kumur sesudah minum susu. Mungkin anak suka minum susu. Ya, ini salah satu adab yang mungkin banyak orang tua yang tidak tahu bahwa kita diperintahkan, dianjurkan, disunnahkan berkumur-kumur setelah minum susu.
Ya, tentunya minuman susu ini adalah minuman anak-anak ya. Anak-anak itu identik dengan minum susu. Maka coba ajarkan kepadanya dari kecil jika minum susu itu setelah minum susu itu berkumur-kumur. Nabi mengatakan idza syaribatumul labana fatamatmidu fa inna lahu dasama. Ya, jika kalian minum susu maka berkumur-kumurlah. Karena sesungguhnya susu itu meninggalkan rasa masam pada mulut dan itu bisa mengganggu kesehatan gigi ya dan mengganggu kesehatan mulut. Maka berkumur-kumur untuk membersihkan rasa masam itu, asam itu yang tersisa mungkin di mulut. Nah, ini untuk menjaga kesehatan giginya salah satu hikmahnya ya. Nah, jadi ajarkan adab-adab seperti ini kepada mereka sehingga dari kecil ya mereka sudah tertata ya disiplin dengan adab-adab makan dan minum ini. Dan makan dan minum itu adalah suatu kegiatan yang penting, aktivitas yang penting dalam kehidupan manusia. Allah memberitakan kita untuk melihat ya, falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia memperhatikan makanan yang dimakannya. Jadi ada fikih at'imah, fikih makanan. Apa yang dimakan, ya apa yang tidak boleh dimakan, apa yang boleh dimakan, bagaimana cara makan, bagaimana adab sesudah makan, ya ini semua diatur dalam Islam, ya. Dan kita perlu ya mengajarkan fikih at'imah ini kepada anak-anak, ya. Dari kecil dia sudah menjaga makanannya dan memperhatikan adab makan, karena makan itu adalah salah satu pilar hidup manusia sebenarnya. Kita bisa menyambung hidup ya karena kita makan. Kalau kita nggak makan, nggak minum, mungkin kita ya tidak lama lah umurnya di dunia. Ya karena kita bisa menyambung hidup dengan makan dan minum. Oleh karena itu Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang komplit. Mengatur masalah makan juga. Ya, bahkan ya kalau kita perhatikan bagaimana perjalanan makanan itu mulai dari masuk ke mulut sehingga kita keluarkan sebagai kotoran. Kita menyebutkan itu mungkin di buku yang lain, di buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Situ kita jelaskan bagaimana perjalanan makanan itu ya, dari masuk dia ke mulut kita sampai ya dicerna di dalam tubuh, diambil saripatinya, dinetralisir racunnya, kemudian dibuang sisa kotorannya. Itu proses yang menakjubkan sebenarnya. Maka dari itu manusia punya kuasa untuk memasukkan atau tidak memasukkan makanan ke dalam badannya. Ketika belum masuk ke lewat tenggorokan, dia masih punya kuasa. Makanan itu dimakannya atau tidak dimakannya. Ya, tapi kalau sudah lewat kerongkongan, prosesnya sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena organ-organ pencernakan itu berjalan tanpa perintah otak kita. Dia berjalan ya tanpa perintah otak. Ya. Nah, demikian. Nah, perintah otak hanya ketika makanan itu masuk ke mulut. Itu domain kita. Itu kewajiban kita, itu tanggung jawab kita. Jangan masukkan yang haram. Maka dari itu Abu Bakar Siddiq ketika masukkan makanan yang ternyata itu haram, tidak halal untuk dimakan, beliau mengorek, mengeluarkan kembali makanan itu. Ada kisahnya itu. Ya ketika ada seorang yang berpura-pura menjadi dukun ya pada masa lalunya, ya lalu dia mendapatkan imbalan dari kegiatannya berpura-pura jadi dukun itu. Kemudian hasilnya itu dia berupa makanan dia berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah ketika Abu Bakar tahu dari mana asal usul makanan itu, bahwa makanan itu makanan yang tidak halal, tidak baik, beliau mengeluarkannya. Nah itu domain kita, itu tanggung jawab kita. Karena kalau sudah masuk ke dalam tubuh, ya kita tidak bisa apa-apa lagi. Kita tidak punya kuasa lagi. Kita tidak bisa campur tangan. Makanan itu akan menyatu dengan tubuh kita dan menjadi darah yang mengalir dalam tubuh kita. Maka di dalam Islam lengkap aturan makanan itu ya. Aturan makanan itu lengkap. Ya, dari makanannya yang halal, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan.
ya, kemudian cara makannya, ya bagaimana cara adab makan tersebut yang baik, kemudian ya bagaimana adab ya kita buang hajat, buang kotoran, buang makanan itu keluar tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini ya tentunya perlu kita ajarkan kepada anak-anak, ya. Nah, berkaitan tentang fikih at'imah, ya, yang dasar-dasar dulu ya, yang penting-penting dulu ya. Perinciannya mungkin nanti seiring dengan perkembangan usianya. Jadi seorang anak itu ada yang memang dari kecil memang dia perhatian terhadap makanannya, kebersihannya, ya, kemudian cara adab makannya. Alangkah baiknya kalau memang dari kecil dia sudah terbiasa dengan itu, ya, sudah punya kesadaran, ya, atau sering dengan perkembangan usianya kita beri fikih tentang makanan itu, sehingga dia sadar makanan sehat, makanan halal, ya. Nah, dari kecil memang sudah diarahkan seperti itu. Nah, ada anak-anak yang mungkin cara makannya jorok, cara makannya ya salah, ya, itu dibiarkan seperti itu sehingga setelah dewasa ya makanannya makanan yang mungkin tidak sehat. Ada anak yang ketagihan, yang keranjingan junk food, ya, fast food, nggak mau makan kecuali makanan-makanan seperti itu yang mungkin tidak baik menurut kesehatan, bagi kesehatan, ya. Nah, demikian. Tapi ya begitulah memang dibiasakan dari kecil, ya. Nah, makanan-makanan yang tidak higienis, ya, tidak baik untuk tubuh. Karena manusia bertanggung jawab atas makanan yang dimasukkannya ke dalam tubuhnya. Ya, karena ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Badan kita ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan milik kita mutlak. Ya, kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Nabi mengatakan tidak akan bergeser tapak kaki anak Adam pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah an jasadihi fima ablah, tentang jasadnya, tubuhnya, untuk apa dia gunakan tubuhnya itu. Dia apakan tubuhnya itu. Nah, jadi masalah makanan bukanlah masalah yang ya sepele di dalam Islam. Ya, banyak hal-hal yang perlu kita ketahui, ya, dan perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu di antara hadis-hadis Nabi yang perlulah disampaikan kepada anak-anak berkaitan dengan adab makan. Ya, kalau perlu lebih luas lagi tentang fikih makan menurut usianya, ya. Nah, kita ajarkan, kita arahkan dari kecil makanan yang sehat, makanan yang baik, ya. Ya, cara makan yang benar, ya, waktu makan yang benar juga. Ya, sehingga ini baik baginya nanti di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian doa-doa yang hendaknya dihafalkan, ya, ataupun dihafal oleh anak. Ya, ini juga berasal dari hadis-hadis Nabi, ya. Doa-doa keseharian, ya, mungkin ini bisa diambil dari buku zikir dan doa, kan begitu, ya. Doa-doa yang mungkin rutin dibaca, ya, seperti doa bangun tidur, doa masuk WC, doa keluar WC, doa hendak tidur, ya, doa ketika makan, doa masuk rumah, ya, ketika hendak makan, selesai makan, masuk rumah, keluar rumah, doa sesudah wudhu, doa mendengar azan, ya, beberapa doa-doa yang ya sehari-hari ya pasti ya mungkin akan dia baca. Doa memakai baju atau pakaian, ya. Nah, kemudian doa makan tadi, ya, ada doa makan, doa sesudah makan, ada doa minum susu juga. Anak-anak kan pasti minum susu, ya. Ya beda, ya, doa minum biasa dengan doa minum susu. Kalau doa sebelum minum, ya, biasa bismillah, ya. Nah, ya seperti itu. Atau doa yang diajarkan Nabi lagi sebelum kita makan dan minum, Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Itu beberapa doa yang diajarkan Nabi sebelum makan. Tapi untuk susu, nah, ini susu ini memang minuman yang menyehatkan, ya. Nah, ya, karena Nabi juga mengatakan tadau bi albanil bakor. Ya, berobatlah kamu dengan minum susu sapi, kan begitu, ya. Nah, demikian. Jadi seperti itu, minum susu, ya. Nah, ada doa khusus minum susu itu.
Nah, anak-anak kan suka minum susu ya, maka mereka harus tahu doa khusus minum susu itu. Ya, apalagi balita ya. Nah, ya sukanya susu kan begitu ya. Nah, apa doanya? Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Itu doa khusus minum susu. Ya Allah, berkahilah susu yang kami minum ini dan tambahkanlah untuk kami susu tersebut. Ya, karena itu adalah minuman yang menyehatkan dan menyegarkan. Ya. Nah, itu yang dipilih Nabi sebagai minuman. Ya, nah demikian. Yaitu Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah susu yang kami minum ini dan tambahkanlah untuk susu itu untuk kami. Nah, ini yang perlu kita, ya hal-hal yang mungkin doa-doa keseharian yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Demikian juga ya doa apabila sudah terlanjur makan lupa baca bismillah, ya bismillah awwalahu wa akhirahu. Ya, nah ini doa ya kita katakan ketika kita lupa ya membaca doa ya saat kita makan. Nah, tentunya di antaranya juga doa berbuka puasa sebelum menyantap hidangan berbuka ya yang sahih ya. Ya, bukan Allahumma lakasumtu karena hadisnya tidak sahih, yaitu dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga doa ketika bersin, yaitu alhamdulillah, doa balasan ya, ketika doa ketika bersin yaitu yarhamukallah, ada orang yang bersin ya bagaimana kita mendoakannya, kemudian doa bagi yang berucap doa balasan itu ketika bersin yaitu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini adalah ucapan-ucapan yang mungkin akan terjadi setiap hari. Maka ini diajarkan kepada mereka ya. Nah, ya tidak lupa dan ini sangat penting juga ajarkan kepadanya doa untuk orang tua. Karena kita berharap doa dari anak-anak kita. Nah, itu termasuk salah satu aset pahala bagi kita. Ya idza mata ibnu Adam inqata anhu sairu amalihi illa min talat. Jika mati anak Adam maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Salah satunya adalah waladun solihun yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakannya. Maka ajarkan kepada anak-anak kita doa untuk kedua orang tua. Ya, itu bisa diambil dari Al-Qur'an, ya. Banyak beberapa doa-doa di dalam Al-Qur'an yang isinya itu doa untuk orang tua. Seperti dalam surat Ibrahim ayat 41, Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Atau juga doa dalam surat Nuh ayat 28, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Ya, nah demikian juga doa ya yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin ya. Nah, ini beberapa doa-doa ya atau yang terkenal ya, doa yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Isra, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, demikian. Ya, nah, demikian juga doa-doa lainnya yang mungkin ya perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita berkaitan dengan apa? Rasa syukur dan doa kebaikan untuk orang tua. Nah, demikian. Terutama ampunan ya, karena seorang itu akan naik derajatnya di dalam surga ya. Ketika orang itu bertanya, dari mana aku dapatkan kenaikan derajat ini? Maka Allah berkata, dari istighfar anakmu untuk dirimu. Maka ajarkan anak ya doa istighfar untuk orang tua mereka, ya untuk kita, untuk orang tuanya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian juga ucapan-ucapan yang mungkin ya kita katakan selalu diucapkan ya di dalam pergaulan, seperti ya ketika berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya, mengucapkan jazakallahu khairan ya. Ucapan-ucapan seperti ini yang mungkin perlu ya dia ketahui dan perlu dia biasakan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu beberapa hadis-hadis ya berisi tentang adab-adab dan doa-doa
yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pemerhati roja dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, beberapa lampiran hadis-hadis Nabi yang mungkin ini bermanfaat bagi para orang tua sebagai bahan materi bekal modal bagi mereka untuk menyampaikannya ataupun mengajarkannya ya kepada anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya nanti ada lampiran keempat, yaitu ya, kisah-kisah sahih untuk anak soleh. Ya, nah banyak kisah-kisah yang itu perlu ya kita ceritakan kepada anak yang mengandung banyak faidah. Ya, karena ini salah satu tarbiyah yang Allah berikan kepada makhluknya, hambanya, yaitu kisah. Maka dari itu salah satu isi Al-Quran adalah kisah-kisah yang penuh hikmah, yang perlu diketahui oleh manusia. Nah, demikian juga ya, anak itu senang ya istilahnya didongengi ya, ataupun mendengar cerita ya. Nah, maka sebagai orang tua juga kadang-kadang kita harus punya skill ya, kemampuan untuk bercerita. Ya, menyampaikan sebuah cerita ya kepada anak, membangun narasi yang berisi cerita ya, yang ujungnya dia akan mendapatkan, bisa menarik faidah dari cerita yang kita sampaikan, bukan cerita kosong. Nah, ada beberapa hadis-hadis Nabi yang berisi ya, menjadi inspirasi juga bagi kita untuk kita ceritakan ya kepada anak-anak kita. Nah, itu akan kita bahas nanti pada lampiran yang keempat insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan demikian ya, ikhwatul Islam azakumullah, para pemerhati roja sekalian, telah kita simak bersama bagaimana penjelasan Al-Ustaz mengenai pengajaran kepada anak-anak dari tata cara atau adab makan dan minum sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Silahkan kepada Anda para pemerhati sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp terkait mengenai permasalahan parenting ataupun pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama kami ajukan pertanyaan dari penanya, tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kami lihat mengapa anak kecil itu atau balita ketika makan dan minum cenderung menggunakan tangan kiri. Iya, ya, anak-anak kan belum tahu ya. Tidak ada orang yang lahir ke dunia ini berilmu ya. Kita semua lahir ya, kata Allah apa? Ya, zaluman innahu kana zaluman jahula ya. Ya, manusia itu punya sifat dasar dua, yaitu zalum, suka aniaya. Ya, anak-anak kan kadang-kadang kayak begitu ya. Kalau nggak diarahkan kan kadang-kadang dia suka mukul temennya ya. Itu sifat dasar manusia. Ya, bahkan saudaranya kan begitu ya, dia pukul saudara dia masih kecil ya, nggak ngerti. Itu sifat dasar yang perlu diluruskan ya, diperbaiki ya. Nah, kemudian jahula, ini sifat kedua, yaitu jahil, dia nggak tahu, perlu diajari. Maka anak itu perlu orang tua. Kenapa? Ya karena dia jahul. Ya, maka orang tua yang harus berkewajiban, punya tugas mengajarinya dari kecil ya. Nah, demikian. Jadi kalau kita lihat kecenderungannya seperti itu, ya memang nggak ada manusia yang begitu lahir tahu dia makan harus pakai tangan kanan, makan pakai baca bismillah ya, dia nggak tahu itu ya. Nah, manusia ya umumnya seperti itu ya, lahir dalam keadaan jahil ya. Nah, kewajiban orang tua ya untuk ini perlu sabar ya juga ya, karena kadang-kadang anak itu diarahkan cara makan yang benar ya, dilanggarnya lagi begitu terus, sehingga dia satu saat dia ya istilahnya paham, sadar kan begitu ya, dan terbiasa, oh begini, begitulah dia ya. Pendidikan masa kecil itu ya akan melekat nanti ya. Belajar di waktu kecil seperti menulis di atas batu gitu ya, akan melekat dia. Nah, kalau tidak,
ya, maka tidak akan menjadi kebiasaannya ketika dewasa. Nah, dewasa baru belajar cara makan. Nah, itu tadi susah. Dikasih tahu ya kadang-kadang refleksnya. Saya pernah waktu umroh, ya ceritanya, ya karena banyak jemaah itu yang ya udah tua-tua, rata-rata udah dewasa semua. Yang cara makannya salah, ada yang minum berdiri, ada yang makan pakai tangan kiri kan begitu ya. Nah, ada yang makan kemudian dibuang kan gitu ya, banyak ngambil. Kadang-kadang orang itu kalau makan, apalagi prasmanan ya, makan itu bukan dengan mulut tapi dengan mata. Apa yang dilihat diambil kan gitu ya. Banyak yang tersisa terbuang, mubazir kan begitu ya. Adab makan yang salah ya. Nah, ketika ada taklim, ada kesempatan berkumpul taklim ya, biasa gitu ya. Nah, ini kita sampaikan adab makan gitu ya. Itu kita tekankan di situ, itu materinya, itu temanya ya, nggak ada bicara yang lain. Ya bicara itu aja. Nah, habis taklim ya, makan malam ya, makan malam. Nah, itu balik lagi itu padahal baru dikasih tahu itu. Ya susah memang. Karena memang ya udah refleksnya. Masih minum pakai tangan kiri juga kan begitu ya. Demikian ya. Nah, maka kalau perlu ini ya, anak-anak itu diarahkan pelan-pelan ya. Jangan bosan orang tuanya untuk ya mengarahkannya. Kalau dia kembali mengulangi ya, ulangi lagi nasihatnya, ulangi lagi pengarahannya ya begitu. Karena kita ingin menanamkan suatu kebiasaan ya. Nah, anak diajari 1-2 kali nggak paham itu wajar. Ya orang tua aja, orang dewasa aja berkali-kali nggak paham-paham, apalagi anak ya. Nah, tapi ketika dia sudah membiasakan itu, maka itu seperti roda yang bulat tinggal menggelinding. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami ajukan ada 2 pertanyaan senada. Nah, keduanya tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah doa atau amalan seorang anak yang soleh selain itu akan sampai kepada orang tuanya, apakah juga akan sampai kepada kakek dan neneknya? Iya, terutama orang tua di sini ya. Doa yang dibaca itu untuk orang tua. Ya, kalau ditujukan ya kepada kakek nenek ya tentunya ya mungkin ya lebih doa yang umum ya kepada orang-orang tua sebelum ya kita kan begitu ya. Nah, bisa didoakan ataupun bisa didoakan secara khusus mungkin ya kalau kakek nenek, buyut dan lain sebagainya. Ya saudara-saudara dan ya kaum muslimin secara umum kan begitu ya. Tapi secara khusus di sini adalah orang tua. Kenapa? Karena orang tua ini punya ya kita katakan andil ya, punya jasa yang besar ya. Karena kehadiran kita di muka bumi ini melalui orang tua kan begitu ya. Melalui ayah dan ibu kita. Allah memilih mereka sebagai sebab kita hadir di dunia. Maka mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan doa yang tulus, yang ikhlas dari kita, dari anaknya. Nah, demikian. Dan untuk orang yang lain bisa dia doakan secara terpisah pula, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka doa untuk orang tua terkhusus untuk orang tua, ya, yaitu ayah dan bunda, ya, yang Allah jadikan mereka berdua sebagai sebab kita hadir di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Ya, demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan kembali. Nah, ada pertanyaan ini mengenai akikah saja, tidak mengapa, kan masih berhubungan dengan pembahasan parenting dari hamba Allah. Ustaz, apakah benar jika seorang anak yang belum akikah hingga dia dewasa, apakah betul doanya tersebut tidak akan sampai kepada orang tuanya? Dan apakah masih ada kewajiban akikah walaupun dia sudah dewasa? Ya, yang pertama, akikah itu kewajiban orang tua ya, bukan kewajiban anak. Anak tidak menanggung apapun ya, kalau dia tidak diakikahi. Karena itu bukan kewajiban dia, itu kewajiban orang tua. Ya, kalau orang tua mampu. Kalau tidak mampu, maka gugurlah kewajiban itu.
Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada kewajiban mengakikahi diri setelah dewasa? Ini para ulama berbeda pendapat. Karena adanya riwayat dari Nabi bahwa Nabi mengakikahi diri beliau. Ya, dari situ sebagian ulama berpendapat bahwa kalau seseorang belum berakikah dari kecil atau saat kecil, ya maka dianjurkan atau diperintahkan dia untuk mengakikahi dirinya setelah dia dewasa ataupun ketika dia dewasa, ya mengakikahi dirinya. Kalau dia waktu kecil dulu misalnya belum berakikah atau belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, berdasarkan riwayat itu, ya riwayatnya dihasankan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ya. Nah demikian. Nah sebagian lain mengatakan itu kekhususan Nabi, ya, bahwa mengakikahi diri sendiri setelah dewasa itu keistimewaan Nabi. Nabi memiliki beberapa keistimewaan di dalam bab dzabaih, ya, di dalam bab sembelihan. Misalnya Nabi boleh menyembelih kurban atas nama beliau, keluarga beliau dan umat beliau, ya. Nah, kita nggak bisa. Ya, kita atas diri kita dan keluarga kita. Nggak bisa kita menyembelih hewan atas nama kita, keluarga kita dan orang se-RW, nggak bisa. Ya, orang se-Indonesia nggak bisa. Ya, nah itu kekhususan Nabi. Nabi boleh berakikah niatnya untuk diri beliau, keluarga beliau dan umat beliau. Nah itu kekhususan Nabi di dalam bab kita katakan sembelihan, ya. Nah mereka mengatakan termasuk di sini juga dalam bab menyembelih akikah. Ya, Nabi menyembelih akikah untuk diri beliau setelah dewasa. Para ulama menjelaskan itu khusus bagi Nabi, dan indikasi yang menguatkan itu adalah bahwa tidak didapati riwayat dari para sahabat bahwa mereka juga ramai-ramai mengakikahi diri mereka, dan rata-rata mereka belum diakikahi kan gitu ya, karena lahir sebelum Islam, ya tentunya tidak diakikahi oleh kedua orang tua mereka. Namun kita tidak dapati riwayat, ya, bahwa sahabat mengamalkan itu, melakukan itu. Bahkan yang meriwayatkan hadis tersebut, ya, juga tidak mengakikahi dirinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada kaidah bahwa perawi lebih tahu apa yang diriwayatkan. Nah juga kita mengamalkan hadis Nabi berdasarkan pemahaman sahabat. Bagaimana para sahabat memahami itu? Bagaimana para sahabat memahami riwayat itu? Ya, nah apakah mereka mengikutinya, ya, atau mereka memandang itu sebagai suatu kekhususan bagi Nabi, tidak untuk mereka, maka mereka pun tidak mengamalkannya. Mereka pun tidak mengamalkan itu, dan tidak ada riwayat, ya, sejauh ini, ya, sampai kepada kita bahwa sahabat-sahabat juga mengakikahi diri mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka mereka mengatakan, ya, bagi yang lain itu sembelihan biasa. Ya, menyembelih hewan itu satu kebaikan, bagi-bagikan dagingnya, memberi makan kepada orang lain, it'amut ta'am, itu termasuk salah satu amalan yang bisa masukkan manusia ke dalam surga, ya. Maka kalau dia sudah dewasa, saya belum akikah, saya sembelihlah, bukan sebagai akikah, sebagai sembelihan biasa untuk memberi makan kepada sesama, ya, membagi-bagi dagingnya atau masakannya kepada manusia. Ya, itu termasuk salah satu amalan yang membuat seorang masuk surga dengan selamat, ya. Tadkhulul jannata bisalam, kata Nabi. Salah satunya apa? It'amut ta'am, ifsalus salam. Ya, antakuma billaili wan nasu niyam, kan begitu, ya. Wasilal arham. Ada beberapa amal itu. Kalau 4 amal, ya, menyebarkan salam, ya, kemudian menyambung silaturahim, ya, kemudian salah satunya adalah ini, yaitu apa? Memberi makan. Dan yang keempat, yaitu mengerjakan sholat di malam hari. Itu kamu akan masuk surga, kata Nabi, dengan selamat. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu bisa masuk surga dengan selamat dengan amal itu. Jadi bagi orang yang, ya, sudah dewasa, ya, silakan dia menyembelih, tapi itu tidak lagi disebut akikah. Karena akikah juga ada waktunya. 7 hari, ya, 14 hari, 21 hari. Lebih dari itu kalau tidak mampu dia, itu bukan lagi disebut akikah. Sembelihan biasa sebagai syukur, ya. Orang bilang di sini syukuran.
Tapi tidak dipandang akikah secara syar'i lagi, karena akikah itu ada waktunya. Nah, kalau bebas begitu saja, ya maka tidak ada faedah dari penyebutan waktu itu. Apa faedahnya menyebutkan waktu 7, 14 dan 21 kan begitu ya. Kalau memang terserah mau di hari keberapa kan begitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Berarti doa tadi tidak sahih Ustaz ya, tidak benar ya, tidak akan dikabul sampai ke orang tuanya. Enggak. Itu saya sejauh pengetahuan saya tidak menemukan itu ya. Riwayat seperti itu ya. Nah, bahwa itu sampai menjadi salah satu sebab terhalangnya doa. Ya, ada beberapa perkara yang menghalangi doa. Ya, sejauh pengetahuan kita membaca buku-buku baik itu yang berkaitan secara umum maupun yang berkaitan dengan doa, ya kita tidak menemukan bahwa satu poin yang menghalangi doa itu adalah belum akikah ya. Nah, kalau makanan haram, rezeki haram ya. Iya. Nah, itu salah satu ya sebab-sebab ya. Nah, yang halangi doa, tapi itu tidak. Wallahu a'lam. Nah, iya, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ilmu yang bermanfaat sekali untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan ada penanya yang berada di Malaysia. Ya Ustaz, bagaimana cara menyikapi anak-anak yang suka berbohong dan suka tidak patuh dengan kedisiplinan yang telah diaturkan atau yang telah dibuat oleh orang tuanya? Syukran jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ya, ini bagus pertanyaannya. Karena berkaitan dengan buku yang sedang kita tulis ya. Memang mengapa anak berbohong itu ya. Ini buku parenting yang sedang kita susun ya. Mudah-mudahan segera selesai ya. Ini masalah besar ya. Anak itu berbohong. Ada di buku ini juga, tapi kita ulas secara khusus dalam sebuah buku, lebih panjang lagi pembahasannya. Ya. Nah, yang kedua dulu, disiplin itu berkaitan dengan kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Kita bisa karena kita dibiasakan, dilatih, dan itu harus berulang-ulang. Ya, latihan disiplin itu harus diulang-ulang. Ya, kalau tidak diulang-ulang maka tidak akan tertanam. Ya, nah itu harus dibangun. Ya, perlahan, nggak bisa spontan. Ya, nggak bisa instan. Ya, tiba-tiba anak itu jadi disiplin begitu, enggak. Ya, kalau angin-anginan itu belum disiplin. Artinya satu saat dia akan ya tinggalkan itu, perkara itu. Nah, disiplin itu adalah ya kita katakan ya kebiasaan yang melekat ya, yang sudah ditanamkan dari kecil. Kita tahu, coba lihat beberapa orang yang punya disiplin di dalam menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan. Ini satu contoh ya, disiplin. Sampah, tempat sampah. Ya, nah sebagian anak ada yang sudah terbiasa seperti itu, dilatih terus. Ya kadang-kadang dia melakukan kesalahan, diulang lagi ya. Artinya apa? Diulang lagi pelajaran itu. Ya, sehingga sampailah dia kepada satu titik bahwa dia sudah menyadari hal itu. Ya, otak bawah sadarnya sudah bekerja. Ya, sudah terbentuk pattern, pola di dalam otaknya. Sampah, tempat sampah, begitulah. Karena kerja otak seperti itu. Ya, ada pola sambung menyambung antar neuron ya di sel-sel otak ya namanya, jumlahnya miliaran itu akan membentuk satu pola. Nah, ini perlu pembiasaan, diajarkan terus-menerus. Kadang-kadang terjadi kesalahan atau mengulangi kesalahan, diulang lagi pelajaran. Sehingga dia sampai kepada titik di mana dia sudah mengetahui itu dan sudah bekerja di bawah kendali akal pikirannya, kan begitu ya. Nah, sampah, begitu dia lihat sampah, yang terpola di dalam otaknya apa? Tempat sampah. Nah, ya sebagian orang nggak terpola seperti itu. Sampah, buka jendela, buang, kan gitu ya. Sampah, buang, gitu ya. Karena nggak terpola di dalam otaknya, nggak ada itu, memori itu, pattern itu. Sel-sel otak tidak membentuk pola sambung menyambung sampah, tempat sampah, nggak ada. Ya, maka ya sembarangan aja. Ya. Nah, ini berkaitan dengan kedisiplinan ya. Maka ya perlu pendidik itu nggak boleh bosan, itu dia. Ya, itu musuh yang harus disingkirkan dari seorang pendidik, yaitu bosan. Nah, udah bosan, ya jangan. Ya kita nggak tahu, yang namanya ikhtiar ya, kita nggak tahu di titik mana anak itu ya akan tumbuh kesadarannya, kan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama berkaitan dengan bohong ya. Nah, ini kita katakan ya pada dasarnya manusia itu tidak suka bohong karena dia tidak suka dibohongi. Ya, ada sebab-sebab
eksternal yang membuat anak itu jadi berbohong. Jadi berbohong. Nah, apabila itu terus berulang-ulang, maka dia menjadi seorang anak pembohong. Bohong sudah biasa. Nah, jadi ini sangat erat dengan, ya kita katakan, faktor-faktor internal, yaitu maksudnya di dalam rumah, dan faktor eksternal, yaitu faktor luar rumah. Ada faktor internal, yaitu faktor dalam rumah. Yaitu dia sudah melihat kebohongan itu di dalam rumah. Ya, maka kebohongan itu juga sudah menjadi bagian dari hidupnya. Karena dia lihat ayah, ibunya, abang, adiknya berbohong semua. Ya, hingga bohong sudah jadi tradisi keluarga, ya, saling membohongi satu sama lainnya. Dan tidak ada yang keberatan dibohongi dan membohongi, kan begitu ya? Artinya apa? Bohong sudah jadi tradisi di keluarga itu. Nah, kalau seperti ini jangan banyak berharap ya anak ini akan tumbuh menjadi anak yang jujur dan tidak suka bohong. Nah, yang kedua, faktor eksternal. Mungkin ada masalah-masalah, tekanan-tekanan di luar sana yang membuat dia harus berbohong di rumah atau harus berbohong kepada orang tuanya, ya. Nah, ini juga harus dicermati. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Maka telusuri kenapa anak ini tiba-tiba berubah. Gak mungkin anak itu tiba-tiba berbohong tanpa sebab. Pasti ada sebab musababnya. Maka perlu ditelusuri. Kenapa dia ini berbohong? Mungkin karena ya faktor lingkungan, teman-temannya di luar, ya, pengaruh-pengaruh buruk dari teman-temannya, ya bisa jadi, ya, atau faktor-faktor lain, ya, tekanan-tekanan di luar sana yang membuat dia memaksa dia, ya, kepada kondisi bohong. Ya, banyak faktornya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, mudah-mudahan ya buku ya tersebut bisa segera rampung dan kita bisa keluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin demikian saja ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.